melapor. Jangan sampai kau lepaskan, sampai aku tutup usia, kan ku jaga hatimu sampai aku tua. Kalau keriput di pipimu terlihat, takkan goyahkan cintaku yang begitu kuat. Sampai aku tutup usia, kan ku jaga hatimu sampai aku tua. Walau keriput di pipimu terlihat, takkan goyahkan cintaku yang begitu kuat. Oh, ada politik uang ya? Di mana itu? Oke, siap, berangkat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Selamat malam pemirsa, salam jumpa dalam program spesial Talks FTV Jember bersama saya Adu Media.
Pesta Demokrasi 5 tahunan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember resmi akan digelar Rabu 9 Desember 2020. Seperti diketahui ada 3 pasangan calon yang bersaing untuk merebut simpati dan suara terbanyak dari masyarakat pemilih. Paslon nomor urut 1, Faida Dwi Aryanugraha Oktavianto. Paslon nomor urut 2, Haji Hendi Siswanto Kiai Haji Muhammad Balyafir John Berlaman. Dan paslon nomor urut 3, Haji Abdul Salam dan Ivan Aryatna Wijaya. Ketiga paslon bersaing ketat untuk menjadi pemenang. Bagaimana mendidik masyarakat pemilih agar pesta demokrasi ini bebas dari politik uang? Inilah spesial talkshow News FTV Jember edisi Bincang Interaktif bersama Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember. Oh, ada politik uang ya? Di mana itu? Oke, siap, berangkat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Ya pemirsa, spesial talkshow edisi malam ini saya tidak sendiri karena saya telah ditemani oleh rekan saya Bang Jai. Ya, dan juga di sini kita telah kehadiran bintang tamu Komisioner Bawaslu Jember Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi Ibu Devi Aulia Rahim. Selamat malam Mbak Devi. Saya manggilnya Mbak Devi. Iya. Lebih enak Mbak Devi. Mbak Devi, Selamat ya. malam Mbak. Bagaimana kabarnya Mbak Devi? Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah baik. Dan untuk tema malam ini menolak politik uang. Bang Jai ngerti nggak politik uang apa? Orang ngerti aku, Mbak. Lek politik uang iku gak ngerti. Lek duit ya kok aku ngerti. Iya. Lek politik uang iku saya pemirsa terus terang saya tidak tahu. Kalau uangnya saya insya Allah ya tahu. Baik, Bang Jai nggak ngerti, mungkin beberapa masyarakat di rumah juga nggak ngerti. Mungkin Mbak Devi bisa menjelaskan arti politik uangnya apa sih Mbak Devi? Iya. Masyarakat sebenarnya sudah sangat familiar ya dengan kata politik uang. Iya. Namun yang kita tahu di lapangan bahwasanya masyarakat tidak tahu persis apa sih yang namanya politik uang. Iya, betul. Politik uang itu Bang Jai, jadi memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan atau pemilih gitu. Jadi yang diberikan tidak hanya uang saja, tetapi juga materi lainnya gitu. Kayak sembako itu. Nah, materi lainnya bisa beras. Ada yang bilang itu berjuang. Oh, berjuang. Apa itu? Berjuang. Baju, beras, beras. dan uang. Apa berjuang Bang Jai? Berjuang untuk beras dan dengan uang. Tepuk tangan pemirsa. Ya. Moga dilanjut, Bu. Jadi gini, kalau politik uang itu tidak hanya uang, jadi ada materi lainnya Iya. gitu. Nah, tapi Mbak
Kalau misalnya sekarang ini kan tahapan kampanye ya, Betul. tahapan kampanye. Nah, tahapan kampanye ini paslon ataupun tim kampanye ini boleh memberikan bahan kampanye yang itu sudah diatur, memang sudah diatur, sudah ada aturannya bahan-bahan kampanye apa saja yang boleh diberikan. Misalnya pakaian, kan pada waktu kampanye itu diberi pakaian kan, ada kaos, entah baju kan gitu. Kadang itu ada kerudung gitu. Nah, ya, itu namanya tutup kepala kalau di aturan itu. Oh gitu. Ya. Bang Jadi kayak kerudung tak? Itu bahasa yang dipakai. Kalau saya pakai kerudung kayak rambutku. Jadi Betul. bisa kerudung, bisa topi atau apapun yang namanya yang itu gunanya memang untuk tutup kepala. Itu boleh memang. Terus alat makan atau minum itu juga boleh, gitu. Payung juga boleh. Tapi catatannya semua barang yang di bahan kampanye itu tadi yang diberikan kepada pemilih atau kepada pemilih oleh tim atau paslon ini tidak lebih dari 60.000. Tidak lebih dari 60.000. Ya, jadi kalau dikonversikan ke uang, ini harganya tidak boleh lebih dari 60.000. Aturannya seperti itu. Nah, kalau yang diberikan ini di luar bahan kampanye itu tadi, ketika kampanye, berarti itu sudah termasuk politik uang. Jadi meskipun ngasih uang nominalnya 30.000 gitu, itu termasuk politik uang. Iya, kan yang diberikan atau untuk menjanjikan mempengaruhi pemilih atau penyelenggara pemilihan kan sudah bentuk uang gitu. Sebenarnya dalam politik uang ini ada di undang-undang atau pasal seperti apa sih klausalnya, Mbak Devi? Kalau di undang-undang itu sudah sangat jelas, Mbak. Jadi di Undang-Undang 10 tahun 2016 pasal 73 itu sudah diatur terkait dengan politik uang di ayat 4. Nah, untuk sanksinya contohnya itu di 187A. Ya, jadi kalau penerima atau pemberi itu sama-sama mendapatkan sanksi. Nah, jadi jangan senang dulu Bang Jai, kalau dikasih uang jangan senang dulu. Oh, gitu. Iya. Jadi nanti kalau misalnya Bang Jai ini dapat berjuang atau uang saja atau yang lainnya yang itu tidak diatur sebagai bahan kampanye yang diberikan kepada Bang Jai, ini nanti kalau berdasarkan pasal 187A Undang-Undang 10 tahun 2016 itu Bang Jai akan dikenakan sanksi. Jadi sanksinya pidana ya. Itu dendanya aja ini 200 juta sampai maksimal itu 1 M. Untuk Jadi sanksi- kriminalnya Bu ya Bu, berapa tahun itu Bu? Nah, kalau ini 36 bulan sampai 72 bulan. Ya. Jadi dua-duanya berlaku, tidak hanya misalnya, wes aku dikurung aja nggak ada denda, enggak, dua-duanya berlaku. Jadi dendanya iya, kurungannya juga iya, gitu. Jadi seandainya di sekitar kita ada tindakan seperti ini, apa yang harus kita lakukan, Mbak Devi? Jadi kalau memang ada yang bagi-bagi duit untuk mempengaruhi pemilih, misalnya pilih ini gitu ya, maka yang harus dilakukan para pemilih masyarakat ini yang pertama adalah tolak uangnya, gitu. Setelah tolak uangnya, silahkan melaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember atau Bawaslu Kabupaten Jember dan juga Panwascam bisa. Kalau di kecamatan kami punya Panwaslu kecamatan, Mbak. Di desa juga ada pengawas desa atau kelurahan gitu. Lalu tahapannya seperti apa itu Mbak Devi? Setelah terlapor itu apakah dari tim Bawaslu akan langsung terjun untuk mencari si pelaku ini? Jadi kalau memang ada masyarakat yang melaporkan, tentunya harus memenuhi syarat formil material ya. Syarat formil material, ada bukti, ya ada saksi juga gitu. Nah, nanti ketika itu sudah memenuhi syarat formil material, maka akan kami registrasi laporan tersebut dan selanjutnya akan kami tindak lanjuti. Tentunya kalau karena ini pidana, maka kami akan bersama Gakumdu, penegakan hukum terpadu. Ini ada dari kepolisian dan juga ada dari kejaksaan. Sebenarnya di situasi seperti ini siapa sih yang berpotensi melakukan politik uang nih Mbak Devi? Banyak ya Mbak ya. Jadi tidak hanya paslon, terus tidak hanya tim kampanye. Kadang relawan pun yang sudah jatuh hati, jatuh hati Bang Jai. Jadi kalau misalnya, aku wis koyo apa ke Bang Jai ini wis. Iya. Jadi biar Bang Jai ini tetap menjadi yang number one atau apa yang menjadi
tetap menjadi yang terbaik, Iya. maka akan dipengaruhi. Oh ya sudah, ya ini aja kamu memilih misalnya memilih seperti orang yang saya pilih gitu, yang orang yang saya sukai kan gitu. Jadi relawan pun atau pihak-pihak lain yang ini memang bukan tim, ini juga berpotensi untuk memberikan ini menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya gitu. Tapi jika ini kasusnya misal seperti ini, ada masyarakat yang belum tahu, tiba-tiba lagi nonton kita nih Mbak Devi, kalau seperti ini tuh ada sanksinya gitu. Akhirnya mereka tersadar, oh aku wis kadung nerima, gimana ya tindakanku gitu. Gimana tuh Mbak Devi? Aku kadung nerima. Kalau misalnya masyarakat memang sudah menerima, jadi saya yakin ya pemilihan kemarin ini kan sudah berjalan, ada pemilu, ada pilihan ada pilihan gubernur juga. Nah maka harus berubah mulai sekarang kan gitu, harus berubah untuk kedepannya. Jadi mending tidak untuk 5 tahun ke depan, untuk Jember 5 tahun ke depan ya kita harus benar-benar menjadi pemilih yang cerdas kan gitu. Jadi menolak uang itu. Karena biasanya masyarakat pun juga menggoda. Maksudnya menggoda gini, ono duit enggak? Gitu ya. Gitu ya. Nek ono duit gak usah mrene kan gitu. Jadi memang harus saling mengingatkan, Pak. Jadi antar satu pemilih dengan pemilih yang lainnya. Karena kadang masyarakat ini yang paling dianggapnya itu sah-sah saja dan boleh-boleh saja gitu. Apalagi masyarakat kita ini sudah terbiasa ya, sudah terbiasa dengan misalnya dalam pilkades ataupun yang lainnya. Nah, memang untuk aturan di pilkada sama pemilu itu berbeda. Jadi pemilihan bupati dan wakil bupati dan pemilihan pemilu kemarin itu berbeda. Kalau di pemilu itu yang mendapatkan sanksi hanya pemberinya saja. Iya. Kalau pilkada ini pemberi dan penerima dua-duanya dapat sanksi. Kami di tahun 2019, jadi setelah pemilu menjelang mulai pemilihan bupati dan wakil bupati baru mulai, kami sudah bekerja sama dengan beberapa desa di Kabupaten Jember ya untuk menjadi desa tolak politik uang, ya, desa anti politik uang. Ini salah satu bentuk kami mengajak masyarakat secara langsung memberikan pendidikan politik terkait dengan politik uang. Nah ini tahun 2019 kemarin sudah ada 5 desa menjadi titik desa anti politik uang. Terus selanjutnya di tahun 2020 ini kami juga sudah melakukan bekerja sama dengan mengajak beberapa organisasi masyarakat dan beberapa organisasi masyarakat yang perempuan ya untuk menolak politik uang. Kami berharap ketika kami bekerja sama dengan organisasi maka ini akan lebih semakin maksimal ini gerakan tolak politik uangnya itu. Terus selanjutnya kami juga sudah sosialisasi ya secara teman-teman di bawah ini juga sosialisasi, baik ini memberikan stiker dari door to door dan memberikan informasi di beberapa kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat. Ya, kita juga mengingatkan kepada pemirsa di rumah ya, bertanya langsung kepada Mbak Devi dari Bawaslu Jember Divisi Hukum Humas Data dan Informasi. Kita persilakan untuk menelpon di jalur kolintram kami di berapa Bang Jeng? Aduh. Awas keliru, Pak. Jadi Awas gini. keliru, Oke, biasa. Mohon maaf karena udah biasa pakai tebeng ini saya biasanya los. Untuk yang mau interaktif silakan di 085 10 21 82 555 ya pemirsa. Mungkin panjenengan mau nanya tentang politik uang dengan Ibu Bobong hadir di ETV Jember begitu. Saya sapa dulu pemirsa yang ada siapa di belakang. Halo. Halo. Hai, assalamualaikum. Halo. Dengan siapa di mana? Halo, Rentang Gul Bang. Ya. Rentang Gul. Orang Tanggul. Ayo ngomong Jawa, ibu ora iso ngomong Madura. Wah.
Masa bisa bersuara Bang kira Jai. ngomong bersuara saya. Kalau pakai Madura nggak apa-apa, Oh, tapi nanti yang translate Bang Jai dong. Wah, iku lah bayaran aku pertemuan Ah. aku, Bu. Kota abadi paham Iya. bahasa Indonesia aja. Oh, bahasa Indonesia kalau kaiso ngomong Jawa, ayo. Mungkin mungkin panjenengan mau nanya tentang politik uang, mumpung ono ibuke teko nang ETV Jember. Oh iya. Iya. Assalamualaikum Bu Rahim. Bapak Rahim siapa tuh? Wani kan. Bapak Siapa Rahim, Bu namanya? Rahim apa Jan? Iya iya Betul, iya. Rek. Sering gelap Bu Rahim mah Bu Rahim. Moni Bu Ageng, Bu Rahim berdong tono. Bu Devi. Siapa, Bang? Bu Devi. Hah? Bu Devi. Oh, Mbak Pembu. Bu Devi. Mbak aja, Bang. Devi. Mbak aja, Bu Bang. Devi. Iya. Mbak Devi. Oh, iyalah. Mungkin mau tanya silakan. Gini Bu. Selamat malam, Bapak. Malam. Malam dengan Bapak siapa ini? Sama Pak Yanto. Oh, Pak Yanto. Ya, saya Devi. Iya. Pak. Oh iya. Maaf Bu, namanya keliru tadi. Gak apa-apa kok, memang bener belakangnya. Iya bener, Devi Auliaro. Iya. Gini Bu, kok judulnya menolak uang, politik uang, derma itu. Menurut saya begini Bu, uangnya diambil, orangnya ditahan. Oh, Maksudnya saya yang Ya, memberi. ya. Kalau pesenah, orangnya lapor lagi. Gitu menurut saya Bu. Ya apa itu Bu? Orangnya, uangnya diambil, orangnya dilaporkan. Dilaporkan. Maunya Bapak gitu ya. gitu. Pak Mul. Oh, Pak Yanto. Halo Pak Yanto. Halo. Oh ya apa? Kok cilik suarane? Halo Pak Yanto. Halo. 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 Iya, Yanto. kok kecil Pak Yanto? Iya, ngeding. Oh ngiding, iya dengar katanya Bu, Mbak. Bapak, jadi kalau misalnya panjenengan pengennya menolak melaporkan orangnya, tapi uangnya tetap diambil, ya akhirnya untuk Jember ke depan juga efeknya tidak bagus, Bapak. Jadi kan kalau misalnya panjenengan menerima uangnya, efek dari politik uang ini juga akan luar biasa. Jadi misalnya gini, calon ini ketika menggunakan uang di dalam hal mempengaruhi baik penyelenggara pemilihan ataupun pemilih, pasti akan menggunakan modal yang banyak, kan gitu. Ketika menggunakan modal yang banyak, nanti di akhir ketika jadi pun juga nanti efeknya juga tidak bagus, kan gitu. Maka bisa ngefek nanti bisa korupsi dan lain sebagainya, berpotensi kan gitu, berpotensi ke arah sana. Jadi sebaiknya memang uangnya tidak diterima. Kalau nanti uangnya diterima, efek ke belakangnya juga nanti masyarakat akan terbiasa. Oh iya, ambil uangnya aja kan gitu. Kedepannya sebenarnya tidak baik, tapi yang akan akibat yang dirasa memang tidak seketika, akan nanti kan gitu ke depannya. Oke, gimana Pak? Halo. Sudah jelas? Jelas mun dia Bang. Iya. Kentena alako saari penghasilan itu, siapa sih kentena Bang? Oh. Ada kentena. Translate dulu dong, Pak. Ini Ibu, ini kan tiap harinya ada penghasilan Ibu. Kalau mau nyopel itu kan ada kerugian enggak gitu katanya Pak. Siapa? Pak Yanto. Oh, Gitu loh. maksudnya kalau misalnya waktunya dipotong Dipotong untuk datang ke TPS, mau datang ke ini TPS. otomatis akan mengganggu pekerjaan. Saya rasa ini yang perlu kita memberikan informasi penting. Jadi panjenengan menyoblos, bahasanya lebih enak menyoblos ya daripada menggunakan hak pilih gitu ya. Nyoblos di TPS ini
coblos ini kan ndak sampai 1 jam sebenarnya Bang Iya, Jai. Cuman beberapa detik kalau di dalam bilik kan gitu. Anggap sama datangnya 5 menit lah di TPS itu nggak lama. Nah, ini akan menentukan 5 tahun efeknya gitu. Nah, biasanya panjenengan itu kan kalau misalnya ada keluarga hajatan dan lain sebagainya, ini aja mau izin tidak bekerja gitu. Lah ini untuk Jember 5 tahun ke depan, kenapa ini hanya 5 menit tidak meluangkan waktunya? Gitu. Ya po Pak, krungu ora sampean. Izin nang Boyo bose. Melia Pak, Dan- Melia. Izin nih mek 2 menit ganti nyoblos sampean mosok gak oleh. Lek gak Ba. oleh ngomong aku. Benih begitu Bang Jai. Iya benar. Iya. Bang Jai. Jereken macam-macam beteka. Gitu Iya. ya, ada perusahaan atau tempat kerja yang tidak mengizinkan pegawainya untuk memilih, ini juga bisa kami tindak lanjuti kan, Iya. karena kami juga mengawal hak pilih kan gitu. Jangan sampai satu suara itu sangat berharga loh Bang Jai. Jangan Bu. sampai ada pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena hanya tidak mendapatkan izin gitu. Iya. Ya apa Pak? Oh, ya. Mana wis seru ta ngerti sampean? Bang ngerti. Iya, Ada alhamdulillah. pertanyaan lagi Bang. Siapa tadi? Pak Yanto. Gini Pak Yanto, ketika kita nanti menggunakan hak pilih kita dengan cara datang ke TPS dengan mencoblos itu tadi, menjadi pemilih cerdas, pemimpin yang benar-benar yang benar-benar mempunyai program visi misi yang bagus dan ini sesuai yang baik, maka kebijakan-kebijakan pasti akan pemimpin ini akan melahirkan kebijakan-kebijakan dan ini pasti akan dirasakan oleh masyarakat, kembali lagi kepada panjenengan semua. Nah, untuk itu meluangkan waktu ini sangat penting sekali. Begitu Bang. Oh iya. Piye Pak? Ngerti. Oh ngerti. Terima kasih Bu Rai. Alhamdulillah. Ada pertanyaan lagi Bang. Apa itu? Bah, bocor kereng Bang. Benda ada keren. Memang logikanya saya kan orang Madura gitu loh. Gini, jangan-jangan Iya. karena Bang Jai ini ada saya, jadi terus agak Enggak, saya itu grogi soalnya ibunya kan cantik Bang, gitu loh. Oh, iya. Oh. Ini Bang, ini Oke, kan mau sekarang nanya apa jenengan? Silakan. zaman sekarang ini zaman penyakit kopat kapit itu Bang. Oh, kapit COVID. Iya, Covid. iya ji covid gila. Iya. Aro dari rumah, apa ngakui kacamata plastik gi Bang? Oleh di rumah. Iya. Ya. Iya. Ya, sudah tahu ya, Bu. Maksudnya Ya. Sekarang Monggo. ini kan zamannya memang kopat kapit ya. Iya, COVID ya. Jadi ketika memang sekarang ini zamannya sudah harus benar-benar menjaga kesehatan, sesuai protokol kesehatan karena ada COVID-19 ini, maka nanti ketika datang ke TPS pun juga berbeda dengan sebelum-sebelumnya Bang Iya, Jai. iya, Jadi kalau datang ke TPS ini harus pakai masker. Begitu. Nah, kenapa? Biar kita bisa saling menjaga. Ya, paling tidak kita tidak menularkan ke orang lain dan kita juga tidak tertular dari orang lain. Jadi pakai masker ini menjadi wajib. Membawa alat tulis sendiri dari rumah, bolpen jadi. Loh, kok bawa bolpen buat apa? Jojohnya kan nggak pakai bolpen. Nyoblosnya kan nggak pakai bolpen kan gitu ya. Untuk tanda tangan. Kan ada daftar hadir, datang itu ada daftar hadir, tanda tangan kan gitu. Nah, itu perlu itu. Iku Pak Yono. Ini Pak Yanto lek kate nyoblos iku sampean gawa pulpen dhewe nang TPS. Tapi jangan lupa sampean cuci muka cuci tangan dulu. Kalau mau masuk ke TPS. Harus jaga jarak untuk jaga kesehatan. Pakai masker. Pakai masker cok lali. Jadi kalau ini Bang Jai. Ya Pak Yanto? Masker plastik gak punya Bu. Gak usah pakai masker plastik. Nanti kalau pakai masker plastik nanti keliru baca angka. Nanti disediakan sama beliaunya Kang. Jadi gini, saya yakin
seluruh pemilih di Kabupaten Jember ini pasti punya masker di rumah masing-masing kan gitu ya. Iya. Nah, masker ini wajib dibawa dari rumah. Maksudnya Iya. harus bawa masker dari rumah. Tapi kalau cuci tangan, terus apa ini hand sanitizer, ini memang sudah disediakan di TPS. Iya. Seperti itu. Nah, jaga jarak ini nanti juga benar-benar diatur ya, bahkan kedatangannya pun nanti juga diatur jamnya gitu. Jadi misalnya kan ini maksimal 500 orang di TPS ini. Nah, untuk menjaga tidak kerumunan, ini memang dijaga misalnya jam 8 sampai jam 9 nanti yang datang berapa Di undangannya orang. tertera gitu ya, Mbak Devi? Undangannya tertera. Pakai undangannya Bu ya. Ya, Oh, gitu. namanya C pemberitahuan KWK. Oh, gitu, Kalau dulu Bu. C6 pemberitahuan, betul. Sudah paham Pak? Halo, Halo? Pak Yanto. Halo, Sudah paham? paham? Cek paham apa bang? Wah setong boleh bang, setong boleh bang. Tanya boleh bang? Iya, satu kali lagi. Iya. Tang bini re kan di anak bayi bang. Iya, Kan tak terus. boleh berdempetan. Pada remah aja nangis melolo mun tak boleh ngembun. Iya. Menyusui de remah mun tak boleh. Tang bini kan punya hak pilih. Tang anak kan ki nyusui. Iya. Enjan tak oleh berdempetan. Corona Covid. Pada remah ya. Oh gini Bu, ini kan istrinya bayi. Istrinya punya bayi. Istrinya punya bayi. Iya, disenengi wong tuwek ngene lalian Bu. Bukan istrinya bayi, Pak. Iya. Nggak boleh, Pak. Oh ngono. Nggak boleh Ini bayi, istrinya Pak ini punya bayi. Iya, Katanya kalau boleh berdengketan, Iya. harus jaga jarak kan begitu Bu. Memang lebih baik bayinya tidak dibawa, Pak Yanto. Oh, kasih digowo Iya, bayi ini. karena- Titipno diluk kayak iku. Nah, Kayak camilan. Jadi Pak Yanto, TPS ini tidak akan jauh dari tempat panjenengan berada. Jadi TPS ini ya jaraknya mungkin satu TPS ini terdiri dari pemilih dari beberapa RT gitu ya, RT dan RW, bisa jadi 2 RW kan gitu. Nah ini saya rasa tidak terlalu jauh dari rumah dan memang anak bayinya mending tidak dibawa karena kalau dibawa resikonya akan lebih tinggi kan gitu, resiko bertemu dengan orang kan gitu. Jadi kalau misalnya anaknya nangis ya lebih baik mungkin kalau misalnya ternyata rumahnya paling pucuk atau agak jauh dari TPS, anaknya dibawa boleh tapi dititipin di tetangga TPS kan gitu. Mungkin hanya 5 menit kok ya. Dan ini bisa didulukan ya dengan alasan-alasan tertentu, bisa nyoblos atau menggunakan hak pilihnya lebih dulu gitu. Nah, oke, gitu aja Pak Mulyadi. Pak Yanto. Jadi wong ngatuwek ya lali tok rek ya dimaklumi. Atau ini Pak Yanto, kalau pengen ngobrol lebih lanjut, Iya. silakan datang ke Bawaslu Kabupaten Jember. Oke, terima kasih. Kita ngopi-ngopi di sana. Iya. Terima kasih Pak Yanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yanto hadir sudah bergabung dengan beliaunya tentang politik uang. Terima kasih hadirnya dan juga pemirsa yang mau ingin gabung silakan mungkin mau nanya politik uang silakan di jalur teleponnya di 085 10 21 82 555. Ada siapa di belakang? Pak Yanto, halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari Pak Nurul dari Curakalong bang. Oh, Pak Nurul dari Curakalong. Mungkin Pak Nurul mau nanya tentang politik uang, mumpung ada beliaunya hadir. Ya silakan Pak Nurul. Silakan Ibu. Iya. Ini anak saya Saiful yang mau tanya bang. Oh iya, silakan. Pindah ke Pak Saiful. Dipindah ke anaknya. Moga Mas Saiful. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Bu Komisioner Bu Devi. Suaranya terlalu Kurang besar keras suaranya. kayaknya ya. Ini gini Bu, Ya. cuma mau minta pendapat
karena sekarang itu kan zamannya sudah corona itu, jadi masalah politik uang itu kayaknya sulit untuk mau dirubah di masyarakat itu. Kenapa sekarang aja kan tidak akan lepas dari itu, Bu. Jadi kan kita sendiri juga tidak tahu apakah nanti itu akan ada politik uang atau tidak. Untuk memberikan pemahaman ke warga agar pada saat 9 Desember nanti itu bisa berpartisipasi agar untuk mensukseskan pilkada tersebut itu gimana tanpa kita melihat politik uang gitu. Sedangkan sekarang aja warga itu kan sudah banyak Bu, terkait dengan masalah bantuan-bantuan tersebut kan banyak yang tanya, Bu. Jangankan yang tidak mampu, yang mampu aja tuh masih banyak tanya yang bantuan terkait dengan politik uang. Iya. Mungkin Ibu bisa menjelaskan terkait untuk agar kita semua itu bisa mensukseskan pilkada di tahun 2020 khususnya nanti pada 9 Desember. Iya. Cuma menurut Ibu sendiri untuk memberikan pemahaman, sedangkan cara berpikir atau SDM-nya warga yang ada di kota dengan yang ada di desa itu sangat-sangat jauh berbeda, untuk memberikan paradigma agar kita tuh betul-betul sadar bahwa politik uang itu memang tidak boleh itu. Oke, terima kasih Pak Nurul. Ini bukan Pak Nurul, ini Bang Jai. Pak siapa? Pak siapa? Anaknya Pak Nurul. Anaknya Pak Nurul. Mas siapa namanya? Mas Saiful. Terima kasih sudah bergabung dengan TV Jember, dan tapi jangan kemana-mana, jawabnya nanti aja Bu ya. Setelah pas lagu ini Ibu langsung dijawab. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, sajikan terus bersama TV Jember. tapi kenyataannya pergi.
Di mana itu? Oke, siap, berangkat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di program spesial Talkshow. Masih bersama saya Ageng Widya dan juga Bang Jai di sini, dan juga bersama Mbak Devi Aulia Rahim, Komisioner Bawaslu Jember Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi. Ya, Mbak Devi menjawab pertanyaan Pak Saiful tadi mengenai sepertinya politik uang ini susah untuk dihindari di masa seperti ini. Beberapa daerah juga ada lockdown kapan hari juga. Bagaimana Mbak Devi menanggapi ini? Ya, selamat malam tadi Pak Nurul dan Mas Saiful ya, anaknya dari Pak Nurul. Nah, yang pertama tadi yang disampaikan kayaknya tidak mungkin deh ini nggak ada politik uang, karena masyarakat ini sudah terbiasa kan gitu. Apalagi sekarang musimnya bantuan kan gitu, musimnya bantuan dengan adanya Kopat Kapit ini tadi katanya Bang Jaya. Memang yang pertama harus disadarkan bahwasanya pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Jember ini bukan hajatnya penyelenggara saja, bukan hajatnya kami baik KPU ataupun Bawaslu, tapi ini hajat bersama. Iya. Untuk menentukan pemimpin yang benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat tentunya kan gitu. Nah, untuk itu karena pemimpin ini yang diharapkan masyarakat ini otomatis yang memang yang luar biasa kan gitu. Ini harus dilahirkan dengan cara-cara yang luar biasa juga, cara-cara yang benar. Jangan sampai pemimpin yang nanti terpilih ini dilahirkan dari cara-cara yang tidak benar kan. Karena ketika caranya aja juga sudah salah, nanti hasilnya pemimpinnya pun juga akan lahir tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Nah, memberikan kesadaran ini memang tidak semudah kita membalikkan telapak tangan ya gitu ya Mbak. Nah, terus ini yang pertama. Yang kedua, memang kondisinya ketika ada politik uang ini dibiarkan, artinya oh iya politik uang, tidak tahu mereka masyarakat ini pemilih tidak tahu efek negatifnya bagaimana, terus ternyata ada sanksinya, aturannya bagaimana. Ketika ini dibiarkan maka akan menjadi semakin besar dan akan menjadi terbiasa. Maka yang kedua yang perlu dilakukan masyarakat ini harus berani melaporkan, menyampaikan bahwasanya di sini ada politik uang. Nah, dengan demikian ada shock terapi, bukan shock terapi ya mungkin ya, ada pendidikan politik ada pendidikan politik kepada pemilih, kepada masyarakat bahwasanya ini politik uang memang nggak boleh gitu, sehingga dengan demikian benar-benar menghindari. Terus bagaimana dengan kondisi sekarang yang kondisinya Kopat Kapit seperti ini? Saya rasa harus memaksimalkan kalau memang masyarakat butuh bantuan, ya tadi bilang gak usah wong gak duwe, wong sugih pun orang punya pun masih tanya bantuan. Orang tuh kalau lihat uang siapa sih yang gak mau, ya Bang Jaya? Apa mana aku? Sama, saya juga mau kalau gitu ya. Tapi tentunya yang kami inginkan kan juga cara-cara yang benar. Nah, bagaimana kalau masyarakat ini butuh sekali bantuan, maka yang berperan dalam hal ini sebenarnya tidak hanya penyelenggara, tapi seluruh kita bergandengan tangan
Jadi memaksimalkan bantuan-bantuan yang mungkin lewat dinas ataupun lewat pemerintahan desa, pemerintahan kabupaten, itu kan banyak bantuan yang sebenarnya turun. Bagaimana bantuan itu memang benar-benar diberikan kepada orang yang berhak kan, yang berhak menerima. Kurang lebihnya itu, Mbak. Ya, itu jawaban untuk Pak Saiful tadi ya. Mungkin ada juga lagi penelpon yang ingin bertanya kepada Mbak Devi di sini, Komisioner Bawaslu Jember. Iya, untuk pemirsa yang ingin bergabung silakan mau nanya tentang. Bang Jai nggak nanya ke saya ya? Sebentar lagi Bu saya nanya. Nanyanya nomor telepon aja Bang. Iya. Nanti belakangan Bu. Oke, ada siapa di belakang? Saya sapa dulu. Halo. Halo, ini nyambung yang tadi masih Bang. Iya. Ini gini Bu Devi, memang secara teori jenengan itu memang benar, tapi secara pelaksanaan nanti kan tidak sesuai Bu. Betul. Itu sekarang tuh jenengan mungkin sudah tahu sendiri, secara teoritis itu memang benar pemaparan jenengan sampaikan. Tapi faktanya di bawah kalau memang politik uang itu tidak ada. Itu sekarang kan banyak bermacam-macam modus berupa ini. Iya. Saya kira kalau nanti seperti yang Ibu Devi bilang tadi, tandanya ada apa tuh umat besar lah, itu kan. Iya. Itu pasti banyak yang tanya Bu, apalagi sekarang kan rame-rame koleman Bu. Ya, rame koleman. Posam gulung belum itu lah. Pak Saiful apa? Dari Nigeria atau Pak Nurul? Pak Saiful. Soalnya gini, sekarang setiap ada tamu itu pasti apa anggapan warga atau masyarakat rata-rata Bu. Kalau yang ada di desa ya, saya tidak mau bicara yang ada di kota Anda, karena apa pola berpikir atau SDM-nya itu pasti jauh dengan kita yang ada di desa. Oke, terima kasih Pak Saiful. Ada tamu ini anggapannya ada apa? Dikasih apa? Mau dikasih apa? Ya gitu kan. Makanya saya kira nanti semoga dari Komisioner Bawaslu ini bisa memberikan pemahaman ke warga lewat talk show ini bahwa memang politik uang itu tidak boleh. Sekarang harus kan intinya pola pikir kita harus berubah Bu. Karena ini seperti yang Ibu sampaikan, ini masa depan kita, masa depan Jember kita untuk 5 tahun ke depan. Betul. Itu aja saya kira Bu. Oke, terima kasih Mas Saiful. Ya, terima kasih Pak Saiful. Ya, memang Mas Saiful. kenyataannya gitu ya. Secara teori, tapi kenyataan di lapang memang masyarakat banyak yang ini. Nah, maka yang pertama ya kesadaran itu lagi ya, kesadaran. Bagaimana menumbuhkan kesadaran itu. Jadi kalau bahasa simpelnya gini Bang Jai. Iya. Kalau dapat politik uang tuh rata-rata dapat berapa sih? Ada yang bilang dapat berapa? Paling enggak ya tongket setong seket. 50.000 itu 50.000 dibagi 5 tahun. Iya. Berarti saat tahunnya 10.000. Iya. 1 tahunnya 10.000 benar Mbak Aceh? Iya. 10.000. Kalau 1 tahun 10.000. Kalau 10.000 ini dibagi 12, karena kan 1 tahun ada 12 bulan, ya. 12 bulan. 12 bulan. Kira-kira berapa Bang Jan? 1.000 nggak ada. Iya, nggak nyampe 1. Nggak nyampe 1.000 satu bulan itu. Iya, kalau dibagi 5 tahun. Terus habis itu 1.000 ini anggap 1.000 ya, kan ke 10 itu ya. Nggak nyampe 1.800 sekian gitu. Dibagi 31 hari atau 30 hari. Ketemunya nggak ada 100 rupiah. Itu untuk menilai pemimpin 5 tahun ke depan. Kan jauh sekali kalau kita konversikan dengan rupiah pun. Nah, makanya kami Bawaslu Kabupaten Jember ini memberikan edukasi ataupun memberikan informasi terkait bahaya politik uang, terus sanksi politik uang. Ini mencoba dari banyak hal ya. Salah satunya dengan talkshow di sini di FTV ini juga kami mendekatkan kepada masyarakat bahwasanya politik uang memang tidak boleh dan bahayanya juga tidak bagus, sangat berbahaya di kemudian harinya. Gitu Bang Jai. Oke, terima kasih Bu. Mungkin ada yang lain yang mau bertanya, disilakan di jalur interaktifnya. Ada siapa di belakang? Halo. 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 Halo, selamat malam. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum. Halo. Masuk, Wis. Halo, Assalamualaikum.
Halo. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. suaranya ini, Pak. Iya. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Ferry di Rawo Indah. Bapak? Ferry. Bapak siapa? Pak Ferry Rawo Indah. Ferry Rawo Indah. Oke Pak, mungkin panjenengan mau nanya tentang korupsi silakan Pak. Politik uang Bang Jai. Oke Pak, silakan. Halo. Ya, Bang Halo. Iya. Mungkin jenengan mau nanya politik uang, silakan dengan beliaunya. Halo Bapak, selamat malam. Halo. Kalau nggak itu udah Bang. Iya. Ya itu kan apa gitu kan. Loh. Guyu Bu. Halo. Saya juga ingin ketawa. Iya. Bapak, selamat malam. Dengan Bapak siapa? Halo. Oke, terima kasih. Kayaknya penasaran dengan suara kita. Iya, penasaran sama Ibu karena ketawa terus. Ibu kok cantik ya gitu. Saya nggak punya receh loh Bang. Ya mungkin di belakang Pak Ferry. Halo. Ada penelpon lagi? Halo. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Halo. Iya. Aduh. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam. Iya. Halo. Dengan siapa? Halo. Dengan siapa Ibu? Mungkin cek ya. mungkin Halo, Ibu. ada WA masuk Bu, mungkin ada interaksi yang pakai pulsa itu kadang kala dirotos yang sama pulsa, akhirnya iya, kalah betul. menurut data Halo, itu. selamat malam Ibu. Halo. Sudah putus ya? Putus, Iya, iya. Ibu putus. Halo. Dicoba lagi di jalur interaktifnya ada siapa di belakang? Halo. Ya, Assalamualaikum. Halo Bang Jeng. Halo Coy. Halo, halo. Ya, halo Bu, dengan siapa? Waalaikumsalam. Loh. Halo Mbak Lili Pecel ini Bang Jeng. Oh, yang punya nasi Mbak Lili pecel Pecel. nggih, di Uluan. Duh angele. Angel ya. Wis gak angel wis mlebu Bu. Hah? Wis. Iya tapi balik mantul. Halo. Iya, wis enak wis. Selamat malam Ibu. Anu, Mak. Enak Halo, wis. Bang. Enak suarane wis. Coba suara saya Bang Jai. Mantul Selamat malam ini, Ibu. Mbak. Ibu Lili. Halo, selamat malam Ibu Mantul Lili. ini. Mantul suaranya Mbak. Oh, mantul suara saya. suara televisinya dikecilin dulu. Ya, halo. Enak wis, dicilii. Wis enak. Assalamualaikum juga ketok. Jangan dibunuh televisinya Bu. Volumenya Bu, volumenya Mbak Lestri. Mbak Lili, Mbak Lili yang punya Pecel. pecel di Uluan. Enak Iya dari Mbak Lili Pecel Wuluan. Mungkin jenengan mau nanya tentang politik uang Bu, silakan. Tentang apa Bang? Tentang politik uang. Halo, selamat malam Gak Ibu. krungu, Le. Ibu Ya, Lili. monggo. Ya krungu balik. Iya. Silakan Bu. Bu Lili. Iya. Aku putus. Mungkin di kurang mendukung mungkin ya di jalur teleponnya sinyalnya kurang pendukung. Atau pemirsa yang ingin berinteraksi silakan di jalur interaktif. Ada siapa di belakang? Halo. Halo. Dilanjut Bu pertanyaannya. Iya mungkin Mbak Devi sambil menunggu penelpon masuk ini. Tadi Ya. kan Mbak Devi sempat menyampaikan bahwasanya perusahaan itu sudah diatur untuk mempersilahkan karyawannya untuk
memberi waktu untuk mencoblos gitu ya. Itu disosialisasikan juga Mbak Devi? Jadi gini, lebih tepatnya, jadi Bawaslu ini kan menjaga hak pilih, ya, menjaga hak pilih. Artinya jika ada masyarakat atau pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena memang tidak diizinkan, maka kami akan artinya bagaimana biar pemilih ini tetap bisa menggunakan hak pilihnya, seperti itu. Kami akan hadir di situ juga, gitu. Karena memang menjaga hak pilih ini menjadi harga mati kan, gitu, menjaga harga mati. Misalnya gini, ketika pemutahiran daftar pemilih pun kami benar-benar bagaimana melakukan pencermatan terhadap daftar pemilih ini yang MS yang memenuhi syarat harus masuk menjadi daftar pemilih. Nah, apalagi ketika sudah masuk di daftar pemilih ternyata tidak bisa menggunakan hak pilihnya hanya karena tidak mendapatkan izin. Jadi kalau misalnya ada masyarakat atau pemilih yang nanti pada hari H tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena tidak mendapatkan izin dari bosnya atau tempatnya bekerja, monggo silakan laporkan saja kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kabupaten Jember atau Panwaslu Kecamatan. Nanti akan seperti itu ya. Oke, di break sejenak karena ada penelpon lagi Bu. Ada siapa di belakang? Ya, ada penelpon masuk. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu? Ini dengan Ibu Riki, Bang. Ibu Riki, di mana Ibu? Di mana Dengan Ibu? Ibu Riki. Di mana? Di hatimu. Di Mayang. Oh, di Mayang. Gua di hatimu, Geng. Cukup. Di Semapel Mayang, Bang. Iya. Monggo Ibu. Mungkin jenengan mau nanya tentang politik uang dengan beliaunya, Bu. Selamat malam Ibu Riki. Selamat malam. Iya. Monggo kalau mau tanya-tanya. Iya, ini saya mau tanya. Tanya itu apa? tadi apa namanya, mengenai apa itu ya Bu ya? Iya, mengenai politik uang Ibu. Halo. Mengenai itu tadi kan ada politik uang gitu. Iya. Ya apa Pak? Ya apa terus? Yang gimana itu? Ibu Riki, saya senang kalau dengan ibu-ibu gini. Ibu boleh saya yang tanya aja kalau gitu ya Bu ya, boleh ya? Kan nggak apa-apa ya. Iya Bu, ya silakan. Ya. Ibu Riki tahu politik uang nggak ya? Ya apa? Ibu tahu politik uang? Enggak tahu. Iya. Jadi gini Bu, politik uang itu kalau ada orang menjanjikan atau memberikan materi lainnya menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya itu bisa beras, bisa gula, bisa apapun yang tidak menjadi materi yang memang diberikan menjadi bahan kampanye kepada mempengaruhi pemilih itu siapa ya, masyarakat yang memang mempunyai hak pilih kepada penyelenggara pemilihan, itu namanya politik uang Bu. Sudah paham Bu Riki? Bu Riki? Ya. Sudah paham? Biasanya ibu itu kalau biasanya kalau di masyarakat itu gini, dapat amplop engkau mulia Bang Jaya misalnya gitu ya. Itu namanya politik uang. Mantap. Wes seru, wes ngerti Bu Riki? Iya Bang ya. Itu tidak boleh ya Bu. Ya. Biar mana saya majain beras, nyanyor, pelapa, Dongguri, banyak kelembu mana pada politik nggak keneka, biar laporakin, apa boleh pada bengah seneka,
Mbian laporake ke Pak RT atau ke Bawaslu. Sini ke Bu. Betul. Oke. Iya benar kepada Benar ya, Bawaslu Bu, ya? ya. Oh, iya. Ya. Tapi Harus nanti kalau dilaporkan ke Pak RT RW. Iya, Pak, Bang Jai, kalau dilaporkan ke Pak RT RW saja takutnya nanti nggak nyampe ke kami. Iya, nanti Pak RW ke Ibu. Ya, jadi Pak RT-nya aja suruh nemenin, nggak apa-apa, gitu. tapi jangan dilaporkan ke Pak RT. Gimana Ibu Riki? Sudah paham, Bu? Bu? Angki pun bang, Angki. Iki. Assalamualaikum. Saya itu kalau ngomong bahasa Madura itu ditertawain orang Bang, jadi saya nggak pede ya. Engki. Nanti belajar Bu bahasa Iya, Madura saya karena belajar sama Bang Jai. di Jember ini kan mayoritas banyak orang Madura tuh, Iya, gitu, Bu ya. Iya. Ada penelpon lagi nih Bang Jai. Ada siapa di belakangnya Bu Riki? Halo? 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 Keputus lagi. Oke, Pak. Baik, silakan menelpon ya. Ada penelpon masuk. Halo? Ini kayaknya yang penelpon putus ini memang yang Bang Jai. Iya. Halo, mungkin ada saya yang takut. Halo. Justru ada saya yang Halo. ditanya. Assalamualaikum. Nek gue mau kok penak ya. Assalamualaikum. Wes kena Bu, iki Bu. Enak wis. Halo. Ya, assalamualaikum. Halo ya Ibu. Udah masuk ya? Iya, masuk wis. Masuk Bu. Iya mantul ya. Gak apa-apa, meskipun matul di sini enak loh Bu. Monggo Bu, mau nanya Iya apa masuk jenengan? ini ya Bu ya. Iya. Silakan. Ini dari Ibu Lili Pecel ini. Oh, Ibu Lili, iya Ibu, silakan. Bu Lili. Iya. Saya mau tanya Bu. Iya. Iya. Silakan Bu. Mau tanya apa? Ibu, mau nanya apa Ibu? Soal Lili? pilihan pilkada ini. Terus? Soal pilihan pilkada ini. Iya. Wis, ngono. Kalau apa nih politik uang? Iya. Iya Ibu. Masuk EKR. Iya, Bu. Iya, tema kita malam ini tolak politik. Maksudnya gimana sih Bu? Malam ini temanya politik uang Ibu Bu Fitri. Bu Lili. Bu Lili. Halo. Halo Bu Lili. Halo. Halo Bu Lili. Iya Bu Terus Lili. Iya. kalau dikasih uang itu dikembalikan gitu ta? Iya. Jadi kalau misalnya Ibu dikasih uang untuk memilih seseorang, untuk memilih pasangan calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati ini, uangnya dikembalikan aja. Orangnya dilaporkan. Iya. Karena apa? Karena politik uang memang nggak boleh, ada aturannya. Yang memberi sama yang menerima ini sama-sama akan mendapatkan sanksi, gitu Bu. Wih ngerti Bu? Bu? Hai. Halo Ibu Lili. Oh iya. Ngerti wis. Bang Jai. Ngertos Bang Jai. Ya, Bang Jai, kalau ini ngobrolnya di warungnya Bu Lili sambil makan pecel enak ya. Bu Lili alamatnya nanti dikirim ke Bang Jai ya. Makasih ya Bu sama Bang Jai. Iya. Ya. Kawan-kawan mau ngicipi pecelnya Bu Lili. Iya ini Bang Jai tahu. Bang Jai wes tahu. Turun tutup aku Bu Lili. Bu Lili. Alamatnya di Wuluan. Di Pasar Wuluan. Oh, Wuluan. Wuluan. Iki kene politik pisan aku. Wah, ini berarti Bang Jai Di belakangnya kantor polisi. Oh, di belakangnya kantor polisi katanya, Oh, iya. Bu. Sun.
Oke. Gue. Suwun Bu ya, oke. Ya sudah ya Bu ya. Iya. Bu Lili. Terima kasih Bu Lili dari Buluhan. Iya. Jawab. Sudah dijawab Pak Jai. Oh baru, udah dijawab. Oke. Yang belum dijawab itu pecelnya gimana rasanya? Jawabnya saya kan nanya kapan ya gitu Iya. Bu. Kayaknya yang bisa menjawab Bang Jai ternyata sudah sering makan pecel. Iya. Ya memang kondisi real di masyarakat Mbak Ageng ya. Mereka ketika mendapatkan uang atau materi lainnya untuk dipengaruhi oleh calon atau oleh tim kampanye ataupun relawan lah ataupun orang lain yang mengarahkan, ini memang masyarakat ini nggak tahu kalau ini namanya politik uang. Gitu. Ini realita di lapangan seperti itu dan mereka tidak tahu bahwasannya ini nanti efeknya akan efek kedepannya juga akan berefek berbahaya gitu. Mereka tidak tahu. Ini real di lapangan seperti itu ya. Baik, ada penelpon masuk Bang Jai? Iya, silakan. Halo. Selamat malam, assalamualaikum. Halo. Selamat malam. Iya. Kayaknya gini Bang Jai, ada saya jadi yang mau nelpon saya mungkin maju mundur. Iya, mungkin grogi, Mbak. Grogi? Yes, grogi. Grogi. Harus sering-sering sama Bang Jai kayak gitu ya saya. Iya, biar enggak grogi, Mbak. Iya, Mungkin biar ada nggak Pak grogi. Ageng juga gitu loh. Iya. Biasanya itu kan fannya Bang Jai ini kan otomatis kan banyak ibu-ibu kayaknya. Iya, ya. ibu-ibu. Ada Mbak Ageng sama saya. Ada lagi, assalamualaikum. Halo. 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 Keputus Bu. Silakan Mbak Ageng. Ya, sambil menunggu penelpon, kita informasikan kepada pemirsa untuk bertanya, silakan menghubungi call interaktif kami di nomor berapa Bang Jai? 085 10 21 82 555. Pemirsa. Kita harus jeda sejenak sepertinya ini ya. Iya. Mbak Devi dan juga pemirsa, kita akan kembali setelah hiburan musik dari Novi dan juga Sabda. Terlalu dingin denganmu, terlalu mendiamkanmu. Kau yang selalu memperhatikanku, dan sebenarnya aku juga begitu. Selalu membuatmu terlalu lama menunggu, hingga akhirnya kau pergi tinggalkan.
uang ya? Di mana itu? Oke, siap, berangkat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di program spesial Talkshow. Masih bersama saya Ageng Widya dan juga Bang Jai di sini. Dan bintang tamu kita malam hari ini Mbak Devi Aulia Rahim, Komisioner Bawaslu Jember, Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi. Kita juga masih memberikan kesempatan bagi pemirsa di rumah yang ingin menelpon untuk bertanya kepada Mbak Devi. Dipersilakan. Silakan, di jalur interaktifnya ada siapa di belakang? Halo. Halo. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Ya, halo, selamat malam. Halo. Halo. Waalaikumsalam. Iya. Dengan siapa, Pak? Dengan siapa, Pak? Halo. Putus. Ya, silakan Mbak Ageng. Ya, putus. Kita informasikan sekali lagi bagi pemirsa di rumah yang ingin bertanya kepada Mbak Devi di sini, selaku Komisioner Bawaslu Jember, Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi, dipersilakan menelpon di call interaktif kami di nomor berapa, Bang? 0851218255. Ya. Halo, langsung. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bang J. Selamat malam, Ibu. Dengan siapa, Ibu? Siapa? Saya dengan Bu Halimah Manggisan. Oh, Bu Halimah di Manggisan. Tanggul ya, Bu? Ya. Mungkin jenengan mau nanya tentang politik uang. Oh, politik uang. Silakan, Ibu. Ya. Begini Bu Devi. Monggo, Bu. Menurut pengalaman saya, kalau di desa itu bagaimana kalau dengan ibu-ibu lansia atau manula? Sepengetahuan saya, kalau pas coblosan itu ya orang tua-tua itu kalau nggak dikasih uang, istilahnya sangu buat ganti beli es, biasanya begitu. Kalau nggak dikasih uang, biarpun nggak banyak, itu nggak mau memilih, Bu. Nah, saya dulu kan pernah jadi panwascam 2 kali. Tahun berapa, Bu Halimah? Ya. Tahun berapa jadi panwascam? Kalau ndak salah tahun berapa ya? 2008. Tahun lali. 9 berapa? Pokoknya 2 kali, Bu. Ya, 2 kali. Pada waktu pemilu atau pilkada? Pemilu sama pilkada juga. Oh gitu. Tahun 2015 mungkin. Terus begini, kalau ditanya ibu siapa yang ngasih uang, dia tidak mau jawab. Ya. Tidak mau jawab. Kalau selesainya memilih baru dikasih tahu. Oh gitu, nah, Bu. Itu kalau menurut Bu Devi bagaimana itu, Bu? Demikian, terima kasih.
Ya, terima kasih Ibu Halimah. Ya, Ibu Halimah. monggo mbaknya ya. mungkin jawabannya. Ibu Halimah ini di Manggisan. Terima kasih ya. Ibu Halimah. Ya, terima kasih Ibu Halimah. Ya, memang kenyataannya di masyarakat ini masih menganggap bahwasanya politik uang ini bukan sesuatu hal yang salah, bukan sesuatu hal yang memang boleh-boleh dan wajar saja, seperti halnya ketika kita ada hajatan, terus kita pergi, habis itunya ini dibuat untuk untuk sangu gitu, untuk gantinya ini. Apalagi ketika pemilihan kepala desa pun juga tidak ada aturan terkait dengan politik uang. Jadi ini mungkin sudah terbiasa juga ketika pemilihan kepala desa di wilayah masing-masing, sehingga ini menjadi suatu hal yang membudidaya kan gitu di bawah. Nah, kesadaran ini yang memang susah sekali menumbuhkan kesadaran bahwasanya memberitahukan kepada masyarakat bahwasanya politik uang ini jangan. Nah, akhirnya apa? Ketika ini ada larangan, mereka enggak, saya enggak dapat, atau kalau enggak gitu, dapat dari siapa? Enggak. Dia akan menutup-nutupi. Iya, memang realitanya seperti itu. Nah, untuk itu pertama menyadarkan seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Menyadarkan bahwasannya pemilihan bupati dan wakil bupati ini adalah hajat bersama. Karena ketika masyarakat atau pemilih ini sudah memilih pemimpin yang benar, ini juga akan mempercepat pembangunan di wilayah masing-masing, di Kabupaten Jember khususnya kan gitu. Nah, karena dengan pemimpin yang benar, mereka akan melaksanakan program-program dengan benar juga kan gitu. Nah, ini kesadaran ini yang mungkin belum nyampe kepada masyarakat kan gitu. Dengan hadir atau lahirnya pemimpin dengan cara-cara yang benar, pemimpin yang sesuai harapan, yang bisa melaksanakan semua program dengan baik, maka akan mempercepat pembangunan di wilayahnya masyarakat. Masyarakat hanya memilih saiki, tidak memikirkan besok. Nah, apa yang harus dilakukan dengan kondisi seperti ini? Memang yang pertama adalah saya masih tetap dari diri sendiri dulu, Mbak. Jadi dari diri sendiri dulu, habis itu mengajak keluarga dan lingkungan. Karena ketika sudah menjadi diri sendiri, paling tidak dari Ibu Halimah sendiri, ini menolak untuk politik uang. Ketika sudah memberitahukan kepada orang lain terkait dengan bahaya efek politik uang, terus sanksinya politik uang kepada masyarakat tidak mau mendengarkan. Yang penting Ibu sudah memulai dari diri sendiri dan keluarga tentunya. Keluarga ini kan banyak ya. Ada biasanya kalau di desa itu kirinya ini saudara, kanannya saudara, depannya masih saudara. Nah, diawali dari diri sendiri, keluarga dan lingkungan. Nah, ketika semuanya memulai dari diri sendiri, keluarga dan lingkungan, insya Allah akan bersama-sama. Karena ini bukan hajat penyelenggara saja, kan itu. Gitu. Ya, itu jawaban untuk Ibu Halimah di Manggisan ya. Oh, ini masih nyambung ya, Bu? Iya, masih ada Ibu Halimah. Masih nyambung. Bagaimana Ibu Halimah? Kan kebetulan Bu Halimah juga punya punya pengalaman menjadi penyelenggara juga ya, menjadi panwascam. Nah, kira-kira bagaimana menurut Ibu? Susahnya untuk mengajak diri sendiri dan keluarga gini. Kalau menurut saya, kalau lingkup keluarga itu tidak ada masalah, Bu. Kalau masalah politik uang, yang masalah ini kan ya lingkungan itu. Terus ini yang kedua, Bu, soal politik uang. Bagaimana untuk mengatasinya? Umpama katanya Ibu tadi yang dikasih sama yang ngasih itu ada proses hukum kalau umpama dilaporkan. Terus kita ini kan simpati ke salah satu umpama pasangan calon. Ini menurut kami kan yang dikasih ini yang jelas masyarakat
kurang atau Tidak mampu. nanti kalau umpama dilaporkan yang jelas memusuhi. Terus tindak lanjutnya Ibu selaku komisioner KPU bagaimana? Bawaslu. Oh iya. Bawaslu. Bawaslu bagaimana? Harusnya kalau pernah jadi panwascam masih ingat lah sama Bawaslu. Refleks, Bu. Ya refleks. Keliru ya Balima, nggak apa-apa. Terus ini Silakan dilanjut, biasanya Ibu. ya orang-orang desa itu kalau didatangi salah satu calon ya biasanya bilang gini, waduh nekate pilihan naik terjun ke rakyat, nanti selesai pilihan data cuma gitu, data dari jauh. Ini wis nek dikasih uang ambil saja, wis bilang gini Bu. Ya apa itu tanggapannya Ibu Dewi? Terima kasih. Justru itu Bu Halimah ya. Ketika masyarakat turun ini, ketika butuh aja hanya turun, terus habis itu udah ada. Justru itu kalau misalnya berarti jenengan akan menerima uang hanya saat itu juga, untuk kebutuhan saat itu juga. Tetapi ketika yang panjenengan pilih ini sesuai kriteria, sesuai harapan pemilih, sesuai harapan panjenengan, maka kedepannya program-program ataupun pembangunan terhadap pembangunan daerah pun juga akan lebih cepat gitu, dan itu nanti juga akan dirasakan oleh pemilih secara langsung gitu. Nah, bagaimana dengan misalnya tadi orang yang menerima itu biasanya adalah orang yang tidak punya, sedangkan secara yang pemberi sama penerima itu sama-sama kena kan gitu, sama-sama mendapatkan sanksi. Terus bagaimana caranya? Caranya adalah jangan menerima uangnya. Ya, biar tidak menjadi penerima itu tadi. Jangan menerima uangnya. Loh, eman-eman loh Mbak, saya ketemu. Kan gitu ya. Eman-eman saya ketemu kena tinggi belanja, tapi lo belanja sedina entek Bang Jai. Iya. Padahal pembangunan daerah ke depan ini 5 tahun akan dirugikan hanya kebutuhan kesenangan sehari saja. Sekarang itu Bang Jai bawa uang 50.000 di dompet, ke toko sama ke Lijo itu udah habis kan gitu. Iya. 50.000. Kalau 10.000 ya, kalau misalnya hanya 30.000, 25.000, malah justru tidak ini ya. Maka untuk itu uangnya jangan diberi. Kalaupun nanti misalnya, kalaupun yang bersangkutan ini akan merasakan program pembangunan daerah ketika pemimpinnya ini terpilih, ini sudah memang menjadi kewajibannya pemimpin kan Mbak untuk melaksanakan program-programnya. Misalnya gini Bang Jai, pilih Bang Jai, nanti kalau dipilih Bang Jai, orang miskin, fakir miskin ini atau orang pengangguran akan mendapatkan lapangan pekerjaan sekian ini misalnya. Ketika itu menjadi janji program kerjanya calon pemimpin, dan ketika pemimpin ini terpilih dan melaksanakan ini ya memang itu harus kan gitu. Nah, masyarakat pun pemilih juga akan merasakan nanti pembangunan daerah tersebut gitu. Memang bedanya itu kalau uang dirasakan langsung, tapi hanya sesaat. Tapi kalau memilih pemimpin yang benar, pemilih yang sesuai dengan kriteria, tidak dirasakan sesaat itu, tapi akan lebih panjang efek bagusnya gitu. 5 tahun. 5 tahun, iya. 10 tahun kalau jadi 10 lagi. tahun kalau jadi lagi. Kalau masih boleh kan. Mudah-mudahan menjadi pemimpin yang terbaik. Iya. Dengaran benar. Dengaran benar. Karena aku ada beda biasa. Enggak ada aku bener di lo ini aku. Ya itu jawaban untuk itu. Sering ngobrol bareng gini Bang. Oke pemirsa yang ingin bergabung silakan. Ada lagi yang mau interaktif silakan. Halo. Iya, mungkin kita harus jeda sejenak
Iya. Sambil menunggu penelpon, kita informasikan bagi pemirsa yang ingin bertanya kepada Mbak Devi di sini dari Komisioner Bawaslu Jember bisa menghubungi call interaktif kami di berapa, Bang Jai? Lupa. Mungkin di bawah ini ya. Iya. Di 085 10 2182 555. Iya. Di segmen saat lagi kita akan membuka call interaktif bagi pemirsa di rumah. Namun jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah hiburan musik dari Mbak Novi dan juga Sabda. Senajan kowe ngilang, rapi sota sawang, nanging ning ati tansah kelingan. Manise janji, janjimu kuwi larani ati. Senajan aku loro, ning se kuat nyangga tatu sing ana ndodo, beri rasane yen eling kowe angel tambane. Opo aku salah yen aku cerita, opo anane wong sing ning sandingmu ben melu krungu piye tenane.
Gelaran sosialisasi pengawasan partisipasif Bawaslu Jember ini bertajuk Tolak Politik Uang pada Pilkada 2020. Acara berlangsung di Pondok Gaharu Taman Wisata Botani Sukorambi Jember Jumat pagi. Acara dibuka langsung oleh Ketua Bawaslu Jember Imam Tobroni Pusaka dengan dihadiri para anggota perwakilan perempuan dari berbagai organisasi. Beragam materi sosialisasi tentang bentuk-bentuk upaya politik uang di masyarakat disampaikan dengan tujuan untuk mengedukasi mereka, terutama kaum wanita yang rentan menjadi sasaran money politik selama momentum pemilihan kepala daerah. Mengingat sesuai ketentuan PKPU RI, segala bentuk politik uang merupakan pelanggaran dan memiliki jeratan hukum, baik itu dilakukan secara langsung berbentuk uang, sembako, ataupun lainnya. Dengan tujuan untuk menarik simpati agar memberikan suaranya saat pemilihan nanti. Sehingga komitmen ini juga dibuktikan dengan pernyataan deklarasi dan penandatanganan bersama tolak politik uang dari sejumlah perwakilan organisasi. Melalui acara tersebut, ke depan diharapkan masyarakat terutama perempuan dapat berperan aktif mengawasi dan melaporkan berbagai bentuk maupun indikasi politik uang kepada Bawaslu, baik tingkat kecamatan maupun kabupaten. Tim Liputan, News FTV Jember melaporkan. Kami di sini dalam program spesial Talkshow FTV Jember masih bersama saya Ageng Widya, Bang Jai dan juga Mbak Devi Aulia Rahim, Komisioner Bawaslu Jember, Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi. Kita menginformasikan bagi pemirsa yang ingin bertanya kepada Mbak Devi di sini bisa menghubungi nomor telepon di 085 10 2182 555. Ya, itu. Silakan bagi pemirsa yang ingin bergabung bersama kami di sini dapat menghubungi nomor tersebut. Mungkin ada telepon masuk? Ya, halo. Halo. Oke, masih belum. Sambil menunggu penelpon masuk, mungkin saya ingin bertanya kepada Mbak Devi, bagaimana tentang hak pilih bagi mereka yang mungkin dalam keadaan sakit atau sedang mengalami masa tahanan, Mbak Devi? Ya, kalau ada warga ada pemilih yang sakit dan sekarang memang kondisi yang tadi ya, kondisi Kabupaten Kapit berbeda dengan kondisi seperti biasanya, maka juga kami akan jadi dari KPU sendiri juga akan memfasilitasi pemilih yang sakit, tentunya dengan protokol kesehatan tentunya. Jadi kalau misalnya yang sakit tetap, tapi nanti ada cara sendiri bagaimana hak pilihnya tetap tersampaikan, tetapi petugas atau penyelenggara ini juga tidak juga bisa sesuai protokol kesehatan seperti itu. Karena kan sekarang ini saling menjaga, Mbak. Iya. Jadi kalau pakai masker, pakai ini tidak hanya menjaga diri sendiri, tetapi juga menjaga sesama kan gitu. Iya. Untuk laporan mengenai politik uangnya di Bawaslu baru satu gitu ya, Mbak Devi? Kalau untuk politik uang ya baru satu, tapi untuk laporan-laporan lainnya sudah ada. Sebenarnya pelanggaran selain politik uang ini apa sih, Mbak Devi? Kalau politik uang ini kan pidana ya, Mbak. Nah, pidana ini banyak ya, maksudnya tidak hanya politik uang, ada beberapa yang memang kemarin ini sudah masuk, tapi ada dua ya yang untuk pidana. Ada dua yang pidana, tapi yang dua-duanya memang tidak bisa ditindaklanjuti karena memang unsurnya tidak memenuhi. Terus ada laporan administrasi seperti itu loh. Jadi pelanggaran itu ada 4, Mbak. Iya, apa aja itu, Mbak Devi? Pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik. Jadi kalau kode etik ini penyelenggara baik KPU, baik Bawaslu. Jadi kalau memang penyelenggara ini ada yang dirasa melanggar kode etik, bisa silakan langsung laporkan. Gitu. Kemudian yang ketiga? Yang ketiga adalah pelanggaran pidana. Pelanggaran pidana. Dan yang keempat ini hukum lainnya. Hukum lainnya itu misalnya seperti ASN, netralitas ASN, itu peraturan hukum lainnya. Jadi kalau memang dirasa ASN ini tidak netral, melanggar, maka
kami Bawaslu Kabupaten Jember meneruskan itu kepada KASN. Oh betul, gitu, seperti itu ya. Ya mungkin ada penelpon masuk. Ada siapa? Halo. Halo ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana? Saya dengan Pak Joko, Pak, di Mumbul, dari Mumbul Pak Sari. Joko di Mumbul. Monggo. Mungkin jenengan mau nanya tentang politik uang. Politik uang. Oh ya, terima kasih Bu Devi ya. Selamat malam Pak Joko. Selamat malam juga. Iya, ini dengan begini Bu. Iya. Iya, selamat malam. Ya, selamat malam Pak Joko. Malam kembali. Kenapa? Pak Joko di mana? Saya dari Mumbul, Pak. Mbak Tutuk Pak Mumbul. Begini, ketika misalnya masyarakat menemukan satu bentuk kecurangan, katakanlah misalnya dengan politik uang sesuai dengan tema tersebut ya. Terus kami melaporkan kemana? Paling tidak nomor telepon yang bisa saya hubungi itu di nomor berapa, satu. Yang kedua, batas waktu pelaporan itu maksimal itu berapa jam. Takutnya nanti ketika misalnya saya laporan ternyata berarti itu sudah kelewat batas waktu misalnya. Bisa jadi seperti itu. Satu itu, dua berarti ya. Yang ketiga ini saya rangkap sekalian sudah ya. Yang ketiga, ketika misalnya kami menemukan juga sebagai masyarakat, ternyata pelanggaran itu bukan cuma hanya kepada masyarakat awam, tapi juga kepada penyelenggara sendiri di tingkat TPS misalnya. Terus bagaimana prosedur pelaporan kami kepada siapa? Dan tidak mungkin rasa-rasanya saya melaporkan kepada Panwas Desa, tidak mungkin, karena bisa jadi Panwas Desa dengan petugas TPS tersebut itu masih ada hubungan kerabat atau apa. Jadi kami harus laporan ke siapa. Terus juga batas waktunya juga harus juga ditentukan. Mungkin itu dulu Bu ya. Mas siapa tadi? Pak Joko. Pak Joko, terima kasih. Sudah cukup? Sudah cukup. Terima kasih Pak Joko yang di Mumbul. Silakan Bu, pertanyaan Pak Joko. Panen ini. Langsung 4 Mbak Devi. Langsung 4. Saya jawab dari yang terakhir ya. Iya, silakan. Jadi mungkin perlu kami informasikan juga kepada seluruh pemirsa ya, jadi tidak hanya Pak Joko yang ada di Mumbul. Bahwasannya Bawaslu Kabupaten Jember beserta jajaran, saya akan bercerita dulu Bang Jai. Jadi di kabupaten itu Bawaslu itu ada 5 komisioner. Ada 5 komisioner. Nah, kami tidak cukup hanya di kabupaten, tapi di kecamatan juga ada. Jadi di kecamatan ini ada Panwaslu kecamatan di setiap kecamatan. Jadi jangan khawatir kalau misalnya terlalu jauh ke kabupaten. Nah, ada kecamatan. Kecamatan itu ada terdiri dari 3 komisioner gitu. Jadi ada, kalau di kabupaten itu divisinya SDM, organisasi, terus ada divisi hukum, humas, data informasi, ada divisi penanganan pelanggaran sendiri, ada divisi pengawasan hubungan antar lembaga dan juga penyelesaian sengketa. Kalau di kecamatan ini ada 3 divisi SDM, HPP sama PHR. Nah, tidak cukup di kecamatan, di desa pun juga ada Bang Jai. Jadi di setiap desa ini ada 1 pengawas desa atau kalau di pengawas di desa itu berapa orang? 1 orang. 1 orang. Ya. Jadi setiap desa dari 248 desa ini ada 1 orang pengawas kelurahan atau pengawas desa. Memang bedanya kalau Panwaslu kecamatan ini ada kantornya sendiri. Tapi kalau desa ini tidak punya kantor. Jadi kantornya di jalan Mbak Ageng ya. Di jalan sama di rumahnya. Kadang teman-teman ini pasang posko pengaduannya di depan rumahnya. Biar nggak susah nyarinya katanya gitu. Nah dan sekarang ini sudah terbentuk, kemarin baru dilantik pengawas TPS.
Jadi di setiap TPS ini ada pengawasnya. Berapa jumlahnya Mbak Devi? Ini setiap TPS 1 orang. Setiap TPS Jadi dilantik 23 hari masa kerjanya itu kalau pengawas TPS 23 hari sebelum hari H dan 7 hari setelah hari H. Artinya ketika ada kecurangan-kecurangan atau dianggap ini loh ini kok tidak sesuai di sekitar TPS, silahkan langsung mencari pengawas TPS-nya. Kalau di TPS nanti sudah ada kepleknya. Apa bahasa keplek itu? Ada ID card-nya Bang Jai. Jadi kalau orang desa enak ngomongnya keplek lah. Apa kalau di Bang Jai? Tanda Bu. Iya, tanda. Tanda itu sudah bagus itu ya. Jadi di kan ada ID card yang dipakai. Nah, nanti kalau pengawas TPS itu ya ID card-nya pengawas TPS. Kalau KPPS kan ada sendiri KPPS. Nah, kalau misalnya ini Bang Jai, kalau di TPS ini ada kecurangan-kecurangan, dugaan ya, dugaan kecurangan-kecurangan disampaikan ke pengawas TPS-nya. Misalnya gini Bang, ini tetangga saya ini tadi sudah masuk TPS, sudah nyoblos ya, sudah menggunakan hak pilihnya. Kok pas saya kebetulan di TPS lagi karena nganter nenek misalnya, kok masuk lagi? Jangan-jangan ini menggunakan 2 kali hak pilih gitu. Loh, kok masuk lagi ketiga kalinya? Nah, ketika ditemukan hal-hal demikian atau kecurangan-kecurangan, silakan langsung laporkan kepada pengawas TPS di TPS masing-masing. Itu tidak boleh ya Bu ya? Tidak boleh Bang. Tidak boleh. Itu kadang ini Bu, kadang orang habis hak pilih sudah nyoblos. Kadang dicelupno nang iku tintaku. Kadang itu digosok gitu. Itu nyoblos lagi apa ya kira-kira? Itu nggak boleh itu Bang. Oh gitu. Iya. Jadi kalau ada kayak gitu silakan langsung laporkan. Kalau sekarang tidak dicelupkan Bang, karena kopat kapit itu tadi akhirnya diteteskan. Oh iya. Tintanya nanti ditetes kemana Bang Jai? Ke mata. Ini pakai. Iya, itu. Nah, kalau misalnya nggak percaya nih, maksudnya gini, kita nggak percaya nanti takutnya tidak ditindaklanjuti atau gimana, bisa langsung ke Bawaslu Kabupaten Jember. Bawaslu Kabupaten Jember ini juga punya media sosial, cuma punya medsos, media sosialnya Bawaslu Kabupaten Jember yang bisa diakses ya, bisa dikunjungi setiap kapanpun. Nah, mungkin kalau misalnya komentar di Facebook atau Instagram ini mungkin agak lama ininya, bisa langsung inbox. Kalau memang tidak punya nomornya Bawaslu Kabupaten Jember, bisa langsung inbox ke kami. Jadi kalau Facebooknya Bawaslu Kabupaten Jember ini ada Facebooknya Bawaslu Jember gitu. Kalau Instagramnya itu Bawaslu Jember 18 gitu. Nah, memang kalau yang namanya laporan Bang Jai, laporan resmi itu mereka harus datang. Ada pelapornya, identitas pelapor, ada yang dilaporkan atau terlapor, identitasnya terlapor itu jelas. Memang itu syaratnya. Jadi ada formil material yang harus dilengkapi, memang saksi, bukti gitu. Tapi kalau memang memberikan informasi kepada kami baik lewat langsung telepon ataupun lewat media sosial, biasanya akan kami minta secara langsung untuk datang untuk melengkapi informasi-informasi tersebut, karena memang ada keterbatasan waktu. Kalau yang tadi ditanya batas waktunya berapa sih biar tidak kadaluarsa? 7 hari Mbak. 7 hari. Gitu. Ya mungkin itu jawaban untuk Pak Joko di Mumbul Sari ya. Mungkin ada apa lagi ya yang ditanya? Kayaknya sudah. Laporannya kemana? Batas waktunya kapan? Jika ini masih saudara sendiri, saya lapornya kemana gitu? Iya kan mungkin nggak enak dan lain sebagainya ya. Jadi ya itu tadi silahkan dipilih lapor kemana, apakah ke desa atau ke PTPS-nya atau ke kabupaten langsung gitu. Untuk kantor Bawaslu Jember? Kantor Bawaslu Kabupaten Jember itu ada di di Perumahan Surya Milenia ya. Tapi lebih enaknya deket dengan STAI. Ya, kampus IAIN ya. IAIN. UIN yang sekarang sudah menjadi UIN ya, iya. Jadi kalau dari Polsek Kaliwates masuk aja. Nanti di kanan jalan ada gitu. Sudah ada pelang. Iya. Karena kemarin ada ini ya, ketika kami mengundang salah satu
kalau sudah nyebut perumahan itu masuk Mbak, masuk ke gang perumahan. Dicari di dekat rumah, di area komplek perumahan. Nah, kami Bawaslu Kabupaten Jember itu tempatnya di Kaliwates, dekatnya UIN apa namanya Mas? Di UIN belakangnya Polsek Kiai itu. Haji Ahmad Siddiq. Iya, Kiai Haji Ahmad Siddiq. Jadi kalau Polsek Kaliwates masuk saja, nanti ada kanan jalan 100 meter sebelum UIN itu tadi ya, gitu. Jadi bagi pemirsa yang ingin mencari informasi atau melaporkan suatu pelanggaran bisa langsung datang ke kantor Bawaslu Jember yang berada di Kaliwates ya Mbak Devi ya. Mungkin Pak Joko ini menjadi penelpon terakhir kita karena kita sudah di akhir segmen. Mungkin Mbak Devi sebelum kita menutup segmen ada statement yang akan disampaikan kepada masyarakat terutama untuk menjelang pilkada ini Mbak Devi. Iya. Terima kasih Mbak Ageng, terima kasih Bang Jai. Kesempatan yang luar biasa bagi kami Bawaslu Kabupaten Jember untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat. Kami menyampaikan beberapa hal, khususnya pada malam hari ini kami menyampaikan terkait dengan politik uang. Nah, Bapak Ibu pemirsa, seluruh pemirsa yang ada di Kabupaten Jember, seluruh pemilih, jadi politik uang ini adalah memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih ataupun penyelenggara pemilihan. Untuk itu, dan politik uang ini tidak dibolehkan secara aturan di pasal 73 dan pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Mbak. Jadi penerima sama pemberi sama-sama akan mendapatkan sanksi denda 200 juta sampai 1M, maksimal 1M, dan juga 36 kurungan penjara dan maksimal 72 bulan. Nah, untuk itu kami mengajak seluruh pemilih di Kabupaten Jember, monggo kita bersama-sama berani menolak uang, politik uang yang ada di wilayah kita, di daerah kita. Nah, selain itu berani untuk menolak, dan ketika tahu itu silahkan berani untuk melaporkan, karena pemilihan bupati dan wakil bupati ini adalah hajat kita bersama. Mari kita wujudkan pemilihan yang berintegritas, kita wujudkan pemilihan bupati dan wakil bupati yang mempunyai yang adil, dan tentunya pemilihan, karena sekarang di masa kopat kapit ini ya menjadi pemilihan yang sehat. Kita saling sesama menjaga, seperti itu Mbak Ageng. Dan jika memang ada kecurangan, sekali lagi monggo kita berani melaporkan, sampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Jember beserta jajaran. Itu tadi pemirsa perbincangan kita dengan Komisioner Bawaslu Jember Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi Mbak Devi Aulia Rahim. Terima kasih atas waktunya Mbak Devi. Ya, sama-sama, terima kasih banyak Mbak Ageng. Terima kasih Bang Jai, senang kenalan dengan Bang Jai. Kapan-kapan saya mau telepon kalau di acaranya Bang Jai. Siap. Ya, tak lupa juga saya ucapkan terima kasih pada pemirsa di rumah. Ya, dan terlebih bagi penelpon yang sudah masuk bersama kami tadi ya. Dan terima kasih kepada pengiring musik kita, Novi dan juga Sabda. Baik mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ageng Widya undur diri, dan Bang Jai. Bang Jai. Iya, sampai jumpa.